Maka dari itu, jangan pernah kasih ruang bagi pahlawi. Jangan pernah memilih pemimpin yang mesra dengan pahlawi. Jangan pernah pilih pemimpin yang notabene orang-orang yang bisa berdekatan dengan pahlawi, yang mesra dengan pahlawi, yang masih erat hubungannya dengan pahlawi. Karena itu akan merugikan negeri kita sendiri, karena itu akan merugikan bangsa kita sendiri, karena itu akan membodohkan warga kita sendiri. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Karena Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin anu rakyatna eueuh nu lapar. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin rakyat nu gering di ubaran. Pamimpin nu santri nyaeta pamimpin eueuh imah rugrug bocor teu diomean. Pamimpin nu santri kabeh imana kudu caang lamun ti peuting. Eta pamimpin santri. Satuju teu? Well teu? Pamimpin santri nu kitu sanes? Tah nu kitu pamimpin santri teh nyaeta pamimpin nu nyaah ka kaum masyakin, kaum duafa, barudak yatim, jalma-jalma miskin anu hatena tergerak, anu teu bisa sare teu penting lamun rakyatna lapar. Eta pamimpin anu nuturkeun sunnahna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Leres kitu, sae kitu, sae kitu. Hoyong pamimpin santri, hoyong pamimpin santri. Jantan pamimpin santri teh nu mana? Nu nyaah ka rakyat, nu deudeuh ka rakyat, nu unggal dinten hirup bareng jeung rakyat, anu di bumina tiap dinten ngantri jalma-jalma anu hayang menta bantuan ka pamimpinna. Leres? Oke? Yes? Yes? Lope? Well, keprok atuh. Supaya Islam teh rahmatan lil alam, mawa rahmat ka sarere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat Air News dimanapun berada, semoga sehat selalu, berkah selalu dalam kehidupan kita, dan dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Video ini saya tujukan kepada masyarakat Jawa Barat ya. Sekali lagi saya tujukan kepada masyarakat Jawa Barat. Sebentar lagi pilkada. Ya, sebentar lagi pilkada. Sebagaimana kita tahu, bagaimana Kang Deddy Mulyadi atau KDM adalah salah satu calon daripada pemimpin daerah, yaitu Gubernur Jawa Barat. Saya tidak akan membahas tentang Anda harus milih siapa,
saya tidak akan bahas itu. Akan tetapi saya akan memberikan gambaran bagaimanakah ketika pemimpin daerah itu adalah orang-orang yang notabene sangat mesra dengan habaib. Jadi kalian bisa menilai nanti mana yang harus kalian pilih. Ketika ada orang-orang yang bermesraan dengan para habaib, disitulah yang harus kita hindari. Karena seorang pemimpin ya, jika bermesraan dengan para habaib, maka bukan tidak mungkin kepemimpinannya pun, dalam masa kepemimpinannya pun nantinya akan diisi oleh orang-orang Ba'alawi. Di setiap acara keagamaan maka mereka juga akan mendatangkan Ba'alawi karena sebagai bentuk balas budinya. Dengan demikian orang-orang Ba'alawi ya, klan-klan Ba'alawi bisa leluasa. Karena apa? Karena mereka mempunyai backingan, yaitu orang-orang pemerintahan, orang-orang eksekutif di daerah masing-masing. Maka dari itu jangan pernah kasih ruang bagi Ba'alawi. Jangan pernah memilih pemimpin yang mesra dengan Ba'alawi. Jangan pernah pilih pemimpin yang notabene orang-orang yang bisa berdekatan dengan Ba'alawi, yang mesra dengan Ba'alawi, yang masih erat hubungannya dengan Ba'alawi. Karena itu akan merugikan negeri kita sendiri, karena itu akan merugikan bangsa kita sendiri, karena itu akan membodohkan warga kita sendiri. Karena apa? Karena Ba'alawi itu orang-orang yang tidak mempunyai keilmuan yang mapan dalam bidang agama. Orang-orang yang hanya menghafalkan 1-2 dalil ya. Hanya beberapa dalil mereka pakai untuk menyerang pemerintahan yang tidak mereka sukai, untuk menyerang ulama yang tidak mereka sukai, untuk menyerang para ulama-ulama yang padahal ulama pribumi itu lebih alim daripada mereka, hanya karena mereka tidak sependapat dengan Ba'alawi, maka itu pun akan diajarnya untuk diserang, kemudian dimatikan karakternya atau dibunuh karakternya. Dan ini sudah mulai terjadi di Jawa Barat. Maaf, saya orang Jawa Timur, tapi karena saya peduli dengan negeri ini, karena saya peduli dengan masa depan negeri ini, saya peduli dengan anak bangsa generasi penerus, makanya saya berpesan kepada masyarakat Jawa Barat untuk jangan memilih orang-orang yang dekat dengan Ba'alawi. Jangan pilih orang-orang yang bisa bermesraan dengan Ba'alawi. Jangan pilih orang-orang yang sekarang ini dekat dengan Ba'alawi. Bisa hancur itu nanti. Jika Ba'alawi mendapat angin segar dalam pemerintahan, maka mereka akan menguasai daerah tersebut dengan ceramah caci makinya, dengan kegiatan-kegiatan yang dibalut dengan agama. Padahal di situ hanya fitnah dan caci maki belaka. Dengan kegiatan-kegiatan yang mereka balut dengan balutan agama, seolah-olah itu semua demi agama, seolah-olah itu semua demi Islam, padahal hanya demi sekelompok orang. Hati-hati nih. Hati-hati masyarakat Jawa Barat. Kenapa saya menyerukan untuk tidak memilih orang-orang yang dekat dengan Ba'alawi? Yaitu tadi, karena itu bisa merusak putra daerah situ. Generasi muda daerah Jawa Barat maka akan dirusak oleh mereka dari doktrin-doktrin mereka yang menyesatkan. Jangan pernah takut dengan Ba'alawi karena mereka bukanlah keturunan Rasulullah. Mereka bukan dzurriyyah Rasulullah. Kalaupun mereka dzurriyyah Rasulullah, ketika akhlaknya tidak menunjukkan akhlak Rasulullah, maka jangan pernah takut untuk melawan. Saya sedari dulu tidak pernah takut dengan yang namanya Ba'alawi, dengan namanya para habib, ketika mereka memang tidak
mencerminkan akhlak Rasulullah, karena mereka justru itu menistakan Rasulullah, karena mereka menggunakan nama Rasulullah hanya untuk kepentingan duniawi mereka, hanya untuk nafsu birahi mereka, hanya nafsu dunia mereka. Jangan pernah takut. Inti daripada apa yang saya sampaikan ini kurang lebihnya, pilihlah orang-orang yang justru berseberangan dengan Pak Alawi. Pilihlah calon pemimpin daerah yang justru berseberangan dengan Pak Alawi. Dimanapun pemimpin daerah yang berseberangan dengan Pak Alawi, mereka berani menghajar Pak Alawi, itu adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang memikirkan nasib rakyatnya, pemimpin yang memikirkan masa depan generasi mudanya, pemimpin yang memikirkan masa depan daripada warga yang dipimpinnya. Omongan daripada orang-orang Pahlawi semacam Bahar Smith, Rizik Syihab, kemudian Ali Jindan, dan masih banyak lagi termasuk Taufik Ashihab, itu adalah omongan-omongan orang-orang yang omongannya sama sekali tidak berbobot, tidak bernilai, bahkan lebih bernilai sampah daripada omongan mereka. Sampah itu lebih bernilai daripada apa yang keluar dari omongan mereka. Omongan mereka hanya caci maki, hanya fitnah. Ketika menghadiri acara mereka, ceramah mereka, yang ada bukan menambah adem dalam hati kita, akan tetapi akan menambah kerunyaman dalam hati kita. Bukan ayem, bukan adem, bukan tentram. Akan tetapi yang timbul adalah saling benci ketika kita pulang dari ceramah mereka. Itu sudah pernah saya alami. Di tahun 2015 saya sudah pernah mengalami itu. 2014 saya sudah mengalami itu. Jadi bagi kalian yang saat ini masih mengalami, sudahlah. Kalian para muhibin, sudahlah. Berhentilah kalian mengikuti mereka. Karena itu madharat semua. Isinya hanya tulang semua. Gak ada dagingnya yang bisa dimakan. Gak ada, semuanya tulang. Ceramah mereka itu tulang semua, gak ada dagingnya. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo masyarakat Jawa Barat, cerdaslah dalam memilih pemimpin. Pilihlah orang yang berseberangan dengan Pak Alawi, karena itu sudah jelas-jelas orang yang insya Allah baik dan bisa menghapus doktrin-doktrin Pak Alawi yang selama ini tertanam di dalam hati di dalam pikiran para generasi muda kita, untuk menghormati mereka, untuk memuliakan mereka, padahal mereka bukan siapa-siapa. Yang ujung-ujungnya mereka hanya diperbudak oleh para Pak Alawi. Generasi muda kita hanya diperbudak oleh Pak Alawi atas dalih agama. Semoga video ini bisa sampai kepada kalian semua dan bisa menjadi renungan buat masyarakat Jawa Barat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.